Baik, perkenalkan nama saya M. Asun Subayang dengan NIM 62233111060. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazmi Ahmad Amin Sinambela dengan NIM 62233111019. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Maraden dengan NIM 62233111048. Nama saya Mikael Mamiul Bantobing dengan NIM 62233111013. Perkenalkan, nama saya Rehan Pikol Binuron Saragi, NIM 62223111001. Nama saya Florwin 622331047. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok 4 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan membawa materi dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Di mana wawasan Nusantara ini merupakan wawasan nasional atau National Outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungan itu sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Terima kasih. Contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjadi Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dan ketiga, menghargai tiap perbedaan yang ada. Terima kasih. Pandangan kolektif kebangsaan dalam konteks pergaulan dunia mengacu pada konsep dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam interaksi dengan masyarakat global. Dalam konteks ini, pandangan kolektif kebangsaan Indonesia berfokus pada pengembangan identitas nasional, persatuan bangsa, dan kesatuan wilayah, serta berkontribusi pada kemajuan global dengan cara mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup rakyat, serta mengembangkan sistem hukum yang kuat dan politik yang stabil. Contoh-contoh pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan di dunia antara lain: 1. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Pembangunan nasional dan ketahanan nasional. Pembangunan nasional dan ketahanan nasional adalah contoh pandangan kolektif kebangsaan Indonesia yang memprioritaskan pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemerataan pembangunan dalam konteks pergaulan dunia. Ini memandang Indonesia sebagai negara yang berkontribusi pada kemajuan global dan memiliki komitmen untuk mempertahankan identitas nasional. Contoh lainnya ialah pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Contoh pengembangan ekonomi dan sosial budaya adalah contoh pandangan kolektif kebangsaan Indonesia yang memprioritaskan kepentingan nasional dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan dalam konteks pergaulan dunia ini, memandang Indonesia sebagai negara yang berkontribusi pada kemajuan global di era globalisasi, perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. 2. Pengembangan politik dan hukum. Pengembangan politik dan hukum adalah contoh pandangan kolektif kebangsaan Indonesia yang memprioritaskan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa.
Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang berkontribusi pada kemajuan global dengan cara mengembangkan sistem hukum yang kuat dan politik yang stabil. Kami akan menampilkan contoh kasus tindakan intoleran antar umat beragama dengan cuplikan video sebagai berikut. Adapun sosok Diding sudah ditahan kepolisian sebagai salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Dalam unggahan di akun Twitter @miduk17 Senin 6 Mei 2024, terlihat tampang Diding tersenyum saat berada di kantor polisi. Dalam konferensi pers yang digelar Polres Tangerang Selatan Selasa 7 Mei, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan hingga pembacokan terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Keempat tersangka yakni Diding, Ketua RT, kemudian I, S, dan A. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan Diding meneriaki dengan suara keras dan nada umpatan serta intimidasi kepada korban beserta temannya. Hal itu Diding lakukan dengan maksud menyerang korban yang dianggap mengganggu lingkungannya. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan adanya keributan antar warga di kawasan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu 5 Mei 2024. Dari video yang diunggah di akun Twitter, dinarasikan insiden tersebut yakni saat mahasiswa Katolik Universitas Pamulang digeruduk saat melaksanakan ibadah doa Rosario di salah satu kontrakan di sana. Penggerudukan yang dilakukan oleh Ketua RT dan sejumlah warga tersebut terlihat terjadi pada malam hari. Beruntung dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa. Terkait itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi membenarkan adanya kejadian ini. Dia mengatakan saat ini kasus tersebut tengah diselidiki oleh pihaknya, termasuk soal adanya informasi jika ada seseorang yang ditusuk dalam peristiwa tersebut. Oknum, yakni RT atau mantan RT, sebagai provokator dan melakukan aksi tindakan pemukulan dan pembacokan terhadap mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan ibadah di wilayah tersebut. Berbagai sumber telah menunjukkan bahwa kurangnya toleransi ini dapat berakibat dalam konflik dan kesenjangan antar umat beragama. Indonesia yang terdiri dari berbagai kebinekaan atau berbagai keberagaman semestinya harus meningkatkan rasa toleransi terhadap antara umat beragama seperti akan kita saksikan pada video berikut ini. Ya saudara, Idul Fitri menjadi momen silaturahmi antar umat beragama. Di Bali, Pecalang menjaga keamanan warga melaksanakan sholat Idul Fitri. Warga juga melakukan tradisi saling berkunjung ke rumah-rumah. Toleransi menjadi nilai yang harus terus dipelihara, seperti terlihat di Kabupaten Karangasem, Bali. Saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, Pecalang Desa Adat Karangasem ikut menjaga keamanan agar warga bisa beribadah dengan hikmat. Toleransi antar umat beragama selama ini di Indonesia juga hadir tiap perayaan Natal. Seperti yang terlihat Minggu pagi. Para jemaat di gereja katedral yang menggunakan kendaraan tak cuma bebas parkir di halaman gereja, tapi juga di areal parkir Masjid Istiqlal. Kegiatan rutin tiap tahun ini disambut positif jemaat gereja. Oh, senang sekali. Ini salah satu tanda atau bukti bahwa kerukunan di Indonesia sebenarnya itu masih ada gitu. Dengan adanya umat-umat gereja Katolik parkir di Masjid Istiqlal ini. Dan kami Video tersebut menunjukkan salah satu bentuk toleransi yang ada di Indonesia antara umat beragama. Namun tidak hanya itu saja, namun masih banyak lagi contoh-contoh atau bentuk-bentuk toleransi antara umat beragama yang terjadi di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Yang mana dengan adanya toleransi tersebut, kita dapat hidup damai, tentram, dan dapat berinteraksi dengan antara umat beragama tanpa adanya berbagai masalah ataupun yang dipenuhi dengan kedamaian. Solusi untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia meliputi beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama
dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia yang bebas diskriminasi. Yang kedua, memantapkan kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia yang bebas diskriminasi. Ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal membangun bangsa Indonesia untuk kedepannya. Keempat, menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang dan seni budaya. Kelima, meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia yang bebas diskriminasi. Keenam, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal pembangun bangsa yang baik untuk ke depan. Seperti ucap oleh Bapak Proklamator kita, jika jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Jika jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Jika jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jadilah orang Nusantara yang kaya akan adat. Sekian hasil yang bisa kami tampilkan dari kelompok 4. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga.